Terima kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh fellowship dulu satu sama lain. Dan shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah amin atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami bangga ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Mari ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami berbuat Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini, itu semua menyenangkan hati Tuhan, itu semua menyukakan hati-Mu ya Bapa. Oleh terus Tuhan, jadi kami lebih lagi mengenal Engkau, dan kami tahu penyertaan Tuhan nyata dan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyatakan terima kasih Tuhan. Wah segalanya segala anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami semua ada karena anugerah-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa Engkau bersama ya Tuhan, kami tahu Engkau selalu menolong kehidupan kami. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan Tuhan selalu menolongku.
bangkit berdiri. Mari kita terus lagi masuk dalam kami kembalikan semuanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari Bapak Ibu yang lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Dan terima kasih kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah siap lebih lagi amin memuji Tuhan? Amin. Dari kalahkan
Ya, sebentar kita akan berikan persembahan. Sembari menyiapkan, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki itu semua berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengembalikannya Tuhan, sehingga ya Bapa, pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa terus Tuhan menjadi berkat ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, menyenangkan hati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang sudah persiapkan sama-sama nyatakan, amin. Kesaksian dari Ibu Ica, boleh dipersilakan. Shalom semuanya. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan ya. Benar apa yang dikatakan lagu itu, musim boleh berganti ya. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah kurang bagi kita semua. Selalu ada di setiap langkah kita. Mau susah, mau senang, Tuhan pasti ada menguatkan kita. Saat ini memang semua usaha sedang mengalami kerusuhan ya. Tuhan kalau mau bekerja dan mau menolong kita bisa melalui apa saja. Saya kalau bayar listrik biasanya 800, 850. Nah, waktu itu bayar listrik cuman 325.000 bersama bayar BPJS. Nah, suami saya bilang gini, benar ini Pak? Ya benar emang segini Pak. Sampai itunya kayaknya tellernya, kasirnya itu ini juga kesal juga gitu ya. Oh ya udah. Terus ternyata itu Tuhan bisa pakai semut untuk mengganjal meteran. Meterannya enggak ini ya. Terus kata saya tuh, waduh ini ketolongan sama semut ini, Tuhan bisa pakai binatang sekecil itu bisa menolong gitu ya. Terus ya kata saya ke suami saya, ya bersyukurlah. Nah seperti bulan kemarin juga nih, dia lihat meteran, kok meteran gak jalan ini, ya meteran kan disegel, itu juga semut juga yang mengganjal. Udah sama dia diketok-ketok, semutnya turun semua, baru muter lagi pelan-pelan. Ya menurut saya Tuhan itu dahsyat ya, melalui apa saja bisa menolong. Ya dalam keadaan sulit saya, kalau saya pas mau bayar listrik apa gitu, aduh gimana ya ini, tapi saya tetap aja bersyukur, saya tetap memuji menyembah Tuhan. Tibanya untuk bayar listrik, entah dari mana itu, ponakanlah transfer, ya nanti adalah gitu bisa bayar listrik. Nah kadang-kadang kita dalam usaha pun, suami saya kalau dapat 50.000, tuh ini dagang 50.000, cukup dari mana gini? Saya bilang tetap bersyukur, 50.000 juga Tuhan udah kasih, berarti masih hidup nih toko, masih ada yang belanja. Saya bilang ingat dong, dulu Tuhan memberkati kita dengan dahsyat. Saya bilang gitu, jangan bersungut-sungut. Terus kata saya, jangan kalau lagi dapat berkat, telepon dari Sri Kandi hari itu, selimut mobil, ini bisa jutaan, baru bisa bersyukur. Itu bener iman palsu kan? Kalau iman yang
50.000. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan. Nah, tapi saya jangan bersungut-sungut. Saya ingat di Ratapan 3 ayat 26. Kita menanti segala pertolongan Tuhan dengan berdiam diri. Jangan bersungut-sungut. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Benar kan, Pak? Yang penting di dalam hidup ini, di setiap musim hidup kita, walaupun kita di dalam kesulitan apa, tetap kita harus mengucap syukur. Ingat, Tuhan bisa melewati kita, melewati hari-hari sulit ini nggak gampang. Saya pun di dalam kehidupan sehari-hari saya nggak gampang untuk mematikan daging saya, untuk saya bisa sabar. Kalau menghadapi rumah tangga kan kita walaupun udah seusia gini, kadang-kadang juga kan suami juga kadang-kadang suka gimana gitu. Saya bisa mengontrol emosi, nggak sampai seperti dulu gitu. Ya bisa itu juga saya mau upgrade diri saya hari lepas hari untuk menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi sejati sih saya belum bisa, Pak. Masih jauh. Soalnya saya masih punya kadang-kadang kalau saya kesel sama si Yosef gitu, tapi enggak ada, Tuhan ampun ya. Saya masih bersyukur. Anak, benar kata Boksu, harta yang paling berharga adalah keluarga itu. Saya lihat sekarang anak-anak zaman sekarang hedon semua, Pak. Waktu kakak ipar saya kemarin baru nangis sama saya. Aduh, Pak, punya anak 5 juga. Kalau kata orang Chinese mah ngoyong semua. Bocai punya anak 5. Di sana nggak nerima, di sini nggak nerima. Benar kata Ibu Agnes, jangan percaya sama anak-anak sekarang. Dioloin hartanya. Benar, Pak, aduh saya sedih. Hartanya udah dapat, nggak diterima. Anak ini nggak terima, anak itu nggak terima, semua nggak terima. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa mendidik anak dekat sama Tuhan. Itulah harta yang paling berharga, benar nggak, Boksu? Nah, itulah kesaksian saya. Terima kasih, semoga memberkati. Ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nanti sama-sama kita siapkan hati kita. Wow.
untuk kami bisa mengerti dan memahami akan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak bisa melihat akan kehendak dan rencana-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami. Walaupun itu kami bisa temukan di dalam firman-Mu, di mana semua firman-Mu itu transparan, firman-Mu itu berkata, firman-Mu itu menceritakan, firman-Mu itu memberikan satu gambaran, firman-Mu itu menjelaskan bahwa Engkau selalu memberikan rencana-rencana-Mu yang indah bagi kami. Bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menjaga dan melindungi kami. Untuk kami bisa mengerti rencana-Mu, untuk kami bisa memahami rencana yang sebetulnya kami bisa temukan di dalam Alkitab ini, di dalam firman-Mu ini. Tapi seringkali kami sebagai manusia menjadi bebal, Bapak. Karena seringkali kami mengukur firman-Mu, melihat firman-Mu dari kacamata selera kami, dari kacamata kepentingan pribadi kami, dari kacamata pikiran kami yang terbatas ruang dan waktu, sehingga kami tidak melihat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga karena kebebalan kami, ya Bapak, Engkau intervensi dalam hidup kami, Engkau menghajar kami, Engkau mengizinkan kami jatuh, Engkau mengizinkan kami sakit, Engkau mengizinkan kami punya pergumulan. Karena itu semua karena kebebalan kami dan ketidakpekaan kami akan firman-Mu, Bapak. Sebab sekali lagi kami seringkali melihat firman-Mu dengan selera manusiawi kami, dan seringkali kami memaksakan kehendak kami akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan seringkali kami memakai firman untuk kepentingan pribadi, bukan sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni kami, Bapak. Ajar kami mengerti, untuk kami bisa memahami dari kejadian demi kejadian, dari proses demi proses, dari masalah demi masalah yang kami alami, yang kami terima. Biar kami boleh memahami dan mengerti saat ini. Kami berkaca diri untuk kami tetap berlutut di bawah kaki-Mu, mencari kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu, membuka hati kami, membuka pikiran kami, menundukkan diri kepada otoritas-Mu, ya Bapak. Sehingga kami bisa melihat ada kebenaran yang tetap tidak pernah meninggalkan kami. Ada kebenaran yang tetap memelihara kami. Ada kebenaran yang tetap setia menolong kami. Sebab kami umat pilihan-Mu, kami anak-anak-Mu, Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, Bapak. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak, oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Kuduskan, sucikan roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, firman, panjanda ini oleh darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab hamba siap, manusia yang hina dina, manusia yang tidak layak, yang bejat, yang goblok, yang kotor dan najis. Tapi oleh karena darah Yesus, oleh karena anugerah-Mu, Kau layakkan hamba menjadi alat yang daripada Engkau. Ya Roh Kudus, yang merupakan hikmat pewahyuan di dalam hati jiwa pikiran hamba-Mu ini, sehingga bukan pengetahuan kognitif manusiawi hamba, tapi betul-betul ada iluminasi daripada Roh Kudus ini. Begitu juga buat anak-anak-Mu jemaat di tempat ini, Bapak. Jamah setiap hati mereka, kuduskan hati mereka oleh darah Yesus, sehingga hati mereka tidak ada lagi tanah yang berbatu, tidak ada lagi semak belukar, tidak ada lagi tanah yang ada di pinggir jalan yang keras membatu. Tapi biarlah Kau berikan saat ini tanah yang baik, tanah yang gembur, yang siap untuk menerima benih itu. Bapak percaya Roh Kudus yang menaruh benih itu, sehingga memberikan pertumbuhan dan berbuah dan berakar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus pemberitaan dan perenungan firman oleh kuasa darah Yesus, sehingga segala nasir roh jahat dalam bentuk apapun juga tidak akan mencuri benih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan tema saat ini
Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang rindu, saudara? Tema ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Angkat tangan, saudara. Siapa yang rindu? Tema ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Lalu tema ini apakah ada di Alkitab? Ada, saudara ya. Kalau kita lihat dari keutuhan Alkitab, di mana ayat Alkitab ini berisi 31.000 ayat lebih, dan kita akan banyak menemukan tentang tema ini, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, untuk kita memahami dan mengerti ini, saudara, kita harus tahu dan mengerti sebelumnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan setelah itu kita juga harus mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita nggak akan pernah bisa mengalami tema ini, saudara. Sebab tema ini harus kita alami bila mana ada hubungan yang intim dan kita mengenal siapa objek iman kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita harus ngerti dan intim dengan itu dan mengerti siapa si Yesus itu dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita nggak akan pernah bisa mengalami ini, saudara. Bahkan jangan-jangan akhirnya yang memberikan pertolongan, yang memberikan berkatnya bukan daripada Mesias yang sejati, bukan Yesus yang sejati, bisa-bisa Yesus yang palsu, saudara. Yang pernah waktu kemarin ini saya katakan, kita mengenal Yesus bukan karena pengetahuan kita dalam arti kata. Saya tahu Yesus dari gembala saya. Saya tahu Yesus dari Alkitab yang saya baca. Saya tahu Yesus dari apa yang diceritakan dari renungan-renungan khotbah. Seperti itu enggak. Karena pengenalan akan Tuhan itu otomatis juga harus ada keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Dan keintiman pribadi itu bukan dibangun atas perasaan manusiawi kita. Tidak. Tapi dibangun atas iman kita. Iman kita yang membangun relasi dengan Tuhan. Iman itu memiliki pengetahuan. Dan iman juga lah yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan iman juga lah yang artinya membawa kita fokus dan mengenal secara pribadi siapa Tuhan kita. Ini penting, saudara. Karena ada banyak sekali orang-orang Kristen yang ngaku percaya, yang ngaku kenal Tuhan, berdoa ya berdoa, tapi doanya salah. Yang seperti waktu lalu saya katakan, ya seperti tanah yang bersemak belukar. Mereka percaya Yesus, percaya. Saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Sebab kalau saya nggak percaya Yesus, gimana nanti masalah kesehatan saya? Kalau sakit, saya minta ke siapa untuk disembuhkan? Kalau saya punya masalah dalam usaha, saya minta pertolongan siapa? Kalau keluarga saya bermasalah, saya minta pertolongan siapa? Jadi mengenal Yesus hanya sebagai subjek menurut pandangannya sendiri. Ini nggak bisa. Ini bahaya. Sebab Tuhan tidak mau kita kenal seperti itu. Karena Tuhan kita jadikan subjek kita untuk kepentingan pribadi kita. Kenapa Tuhan nggak mau? Sebab Tuhan punya rencananya. Dan Tuhan nggak bisa kita atur dalam hidup kita. Ada cara Tuhan yang ajaib yang kita nggak ngerti. Tapi pada saat kita mengenal rencana Tuhan, saya yakin apapun yang menjadi masalah pergumulan saudara, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Itu pasti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, saudara ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Itu tentang minyak seorang janda, ya, minyak seorang janda. Saya akan bacakan, saudara, ya. Perikopnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang dan mengambil kedua
orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Minyak di sini minyak zaitun, saudara ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana padanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, minyak seorang janda bisa diklik. Nah, yang harus kita pahami, saudara, tentang cerita ini. Ini cerita antara Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa dengan seorang janda. Nabi Elisa adalah penerus daripada Nabi Elia, ya. Dan Nabi Elisa hidup itu pada tahun kurang lebih 800-an sebelum Masehi, ya. Dan Nabi Elisa hidup mengalami pergantian 4 raja, ya. Dan dia hidup di dalam wilayah kerajaan Israel, kerajaan utara, bukan kerajaan Yehuda. Dan Nabi Elisa hidup dalam kerajaan yang lalim, ya. Kerajaan yang betul-betul menyembah berhala, yang jauh dari Tuhan, bahkan masyarakatnya pun sudah jauh dari Tuhan. Mereka berpaling kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Nah, saudara, kalau kita lihat posisi daripada Nabi Elisa ini, dia hidup di dalam keadaan kerajaan Israel, termasuk juga kerajaan Yehuda, yang dalam keadaan menuju kehancuran. Kalau kita lihat satu raja-raja, jadi gini, satu raja-raja dan 2 raja-raja itu meneruskan cerita daripada 1 Samuel, 2 Samuel, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat satu raja-raja, bagaimana diceritakan tentang masa keemasan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Raja Salomo, negara yang kuat, luar biasa dan dahsyat, dan ditakuti oleh segala kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, dan kerajaan itu makmur dan Tuhan berkati dengan amat melimpah. Tetapi seiring daripada berkat yang begitu melimpah yang diterima oleh Raja Salomo, kita tahu Raja Salomo jatuh dalam dosa. Nah, sebelum Raja Salomo jatuh dalam dosa, dia menulis pada awal pemerintahan Salomo, dia menulis kitab Kidung Agung. Kidung Agung itu dia tulis pada saat dia menjadi raja di Israel, ya. Lalu pertengahan pemerintahannya pada saat masa jayanya dan diberkati Tuhan dengan sangat melimpah, ya. Ini dia menulis kitab Amsal, ya, masa pertengahan pelayanan pemerintahnya. Dia tulis kitab Amsal. Dan setelah masa pertobatannya, pada saat dia mau meninggal, dia tulis kitab Pengkhotbah. Jadi ada 3 kitab yang dia tulis. Nah, kalau kita baca kitab Pengkhotbah, ya, itu kitab yang dimana dia mau menceritakan bahwa segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini itu sia-sia, nggak ada artinya. Kenapa dia sampai tulis begitu? Sepertinya tulisan Pengkhotbah sepertinya apatis, saudara. Nggak ada harapan. Kayaknya ini sia-sia. Bahkan kekayaan apapun itu nggak ada artinya, kata Salomo. Karena Salomo melihat itu dari ketika dia jatuh dalam dosa karena kelimpahan yang amat melimpah. Salomo amat diberkati Tuhan sangat luar biasa, dan dikatakan raja yang paling kaya di dunia ini, saudara. Kekayaannya amat melimpah. Dan itu memang berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan 100%. Tetapi dari berkat inilah kerohanian Salomo tidak berimbang.
Jadi kalau diimbangi kekayaan Salomo yang dari Tuhan dan kerohaniannya itu lebih tinggi, berkat yang begitu melimpah aja melampaui kualitas rohaninya. Dan akhirnya apa? Salomo jatuh dalam dosa. Sudah bayangin, gak ada raja yang kayak Salomo, punya istri 300, gundik 700, lengkap 1000 orang. Coba kalau bapak-bapak di sini punya istri 300, gundik 700, gimana? Nggak bisa jalan. Apa? Via apa? Gempor. Iya, ya bener. Nah kalau 1000 sudah bayangin satu hari gilirnya berapa? Coba sudah bayangin, ini istri 300, gundik 700. Nah, dia punya istri dan gundik itu karena apa? Karena upeti dari kerajaan-kerajaan yang dia taklukkan. Jadi raja-raja semua memberikan, ada yang memberikan putrinya, selirnya apa. Yang repotnya Salomo terima lagi, saudara. Kenapa Salomo terima? Ya kita jujur. Sebagai natur manusiawi, ya siapa sih yang nggak mau? Betul nggak bapak-bapak? Apalagi yang cantik-cantik, nyambut-nyambut. Ya, ya pasti dong selir Salomo pasti yang terbaik dong, gitu kan? Karena istri 300 gundik 700 dan dia jatuh dalam dosa karena istri-istrinya. Karena sebagian besar 95% istrinya itu penyembah berhala. Dan akhirnya Salomo jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Sampai pada masa tuanya. Dan pada masa tuanya itu, dalam detik-detik, istilahnya detik-detik terakhir, dia sadar dan bertobat. Dia tulis kitab pengkhotbah. Dan akibat dari gaya hidup Salomo yang liar, yang penuh dengan dosa, hidup yang begitu menjijikan, berpaling dari Allah dan menyembah berhala juga, Allah marah. Dan akhirnya apa? Setelah dia meninggal, kerajaan Israel yang jaya itu terbagi dua. Menjadi kerajaan Israel bagian utara, kerajaan Yehuda bagian selatan. Dan itu berlangsung selama 300 tahun, saudara. Dua kerajaan ini selama 300 tahun. Jadi ada kerajaan Israel bagian utara, kerajaan Yehuda bagian selatan, dan ini 300 tahun berlangsung. Dan kita tahu sebagian besar raja-raja Israel, khususnya di mana Elisa hidup, dan hidup itu raja-raja banyak sekali penyembah berhala. Dan raja-raja itu berpaling pada berhala-berhala, bukan kepada Allah yang benar. Hanya beberapa orang saja raja yang takut akan Tuhan, tapi selebihnya 90% mereka menyembah berhala. Termasuk Elisa saat itu ketika dia hidup, rajanya itu Yoram yang pertama menyembah berhala. Terus sampai 4 raja semua menyembah berhala. Dan rakyatnya akhirnya juga ikut menyembah berhala, berzina secara rohani. Di mana Elisa menghadapi kondisi negara yang seperti itu, keadaan masyarakat yang bobrok moralnya, sudah bayangin. Dan yang mengikuti Elisa itu ada 50 nabi. 50 nabi inilah yang mengikuti, yang mendukung pelayanan daripada Nabi Elisa. Dan salah satu nabi dari 50 itu ada yang meninggal. Dan nabi yang meninggal ini, dia meninggalkan hutang yang sangat banyak. Dan akhirnya kalau kita lihat ayat 1, di mana dikatakan bahwa kitab Raja-Raja 1 dan 2 ya. Oke, lanjut. Nah, 2 Raja-Raja pasal 1, pasal 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya.
Saudara, saat itu hukum Taurat membenarkan kalau ada yang punya hutang nggak bisa bayar, itu anaknya boleh jadi budak. Anaknya boleh jadi budak, diambil jadi budak. Misalnya si A nih punya hutang nggak bisa bayar, tuh hutang ke si B yang akan ambil anaknya menjadi budak si B. Dan itu diberikan waktu selama 7 tahun. Dan setelah lewat 7 tahun dikembalikan ke keluarganya, lalu hutangnya lunas. Begitu saudara. Itu ada di dalam Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 43. Ya. Jadi hukum ini hukum yang memang ada di dalam firman Tuhan. Dan si perempuan ini, si janda ini, tentu kalau bisa anak saya ini jangan jadi budak gitu. Tapi buat bayar utang udah nggak ada. Ya kan ayat 1 menceritakan seperti itu saudara. Nah ayat 1 ini menceritakan waktu yang panjang. Jadi ayat 1 ini nggak langsung tek gitu ya. Ini ada satu waktu yang panjang menceritakan bagaimana si suami ini, si nabi dari pelayan yang mendukung pelayanan Elisa ini, dia ini juga berjuang untuk bayar hutang-hutangnya. Dan kenapa si nabi ini bisa berhutang? Kan pertanyaannya gitu. Dan kan dalam hukum Taurat itu sudah diatur bahwa nabi dan orang-orang Lewi itu dijamin oleh negara, dijamin oleh 11 suku lainnya. 11 suku lainnya harus mendukung, menjamin kehidupan daripada si nabi ini. Tapi faktanya nggak didukung, saudara. Kenapa? Karena tadi saya katakan semua bangsa Israel, karena 90% saat itu mereka berpaling menyembah berhala, dan akhirnya mereka mengabaikan tanggung jawab mereka kepada nabi-nabi ini. Jadi kesejahteraan nabi ini nggak dilihat lagi, diabaikan. Kasarnya mau hidup nggak mau hidup terserah gitu. Mau kalau kamu butuh ya usaha sendiri begitu. Itu yang dialami oleh Nabi Elisa dan pengikutnya. Sehingga akhirnya nabi-nabi ini ya cari pinjaman untuk hidup. Karena mereka nggak kerja. Mereka ini full time, saudara. Sedangkan bangsa Israel tidak memperdulikan kehidupan nabi ini. Dia punya utang. Seperti itu ceritanya, saudara. Ya. Nah selanjutnya, saudara ya, si nabi ini berusaha akhirnya sampai mati utangnya tetap nggak kebayar. Begitu, saudara. Dan akhirnya ya penagih utang datang mau ambil anaknya sebagai budak. Dan itu memang sekali lagi sudah tertulis dalam Imamat 25, udah ada aturan mainnya gitu. Jadi si penagih utang ini juga nggak dosa kalau diambil anaknya sebagai budak untuk bayar hutang. Untuk membayar hutang-hutangnya sampai tahun ke-7 dibebasin. Begitu saudara ya. Nah, ayat 1 juga bicara progres, saudara ya. Progres rohani. Kenapa? Saya percaya apa yang dialami oleh si janda ini dan suaminya ketika masih hidup, ini adalah mereka hidup dalam pergumulan, saudara. Pergumulan yang pertama apa? Yang masalah ekonomi, masalah uang, masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Saya percaya mereka bergumul. Dan apakah Tuhan nggak tahu? 100% Tuhan tahu. Dan ini saya percaya Tuhan izinkan terjadi. Karena di balik ini Tuhan punya rencana dan kita nggak ngerti rencana Tuhan itu seperti apa. Tapi sebetulnya kita harus tahu Alkitab itu berisi rencana-rencana Tuhan yang begitu indah, rencana-rencana Tuhan yang begitu luar biasa, rencana-rencana Tuhan yang tidak akan pernah membuat kita jadi susah, membuat kita jadi menderita. Enggak, saudara. Kalau kita menangkap rencana Tuhan dalam Alkitab ini, tapi seringkali masalahnya, seringkali kita melihat rencana Tuhan di Alkitab menurut selera kita. Ini yang nggak boleh. Di dalam ilmu teologi, ya, itu ada hermeneutika namanya. Nah, hermeneutika ini artinya menjelaskan setiap ayat-ayat yang di dalam Alkitab ini, ya, dan kita harus memahami, mengerti ayat-ayat ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan teksnya. Yang disebut dalam bahasa teologi disebut itu eksegese. Bukan esegese. Kalau esegese artinya kita menafsirkan Alkitab menurut selera kita, maunya kita. Nah ini bahaya. Dan ini banyak sekali terjadi, ya, hamba-hamba Tuhan yang bicara khotbah tapi memahami Alkitab menurut seleranya. Nah itu nggak boleh.
Kita harus mengikuti apa kata teks, apa kata Alkitab, dan itu perlu belajar. Jadi nggak asal ngomong, saudara. Nah, kalau kita udah ngerti, saya percaya kita akan mengalami janji Tuhan. Tapi memang ada waktu Tuhan. Begitu, saudara. Jadi ayat 1 ini menceritakan bagaimana progres rohani yang dialami oleh keluarga ini. Mereka menderita, saya percayalah, cari utangan terus untuk hidup, saudara. Ya kalau nggak makan. Sedangkan bangsa Israel, bahkan rajanya sendiri pun tidak memperhatikan lagi kesejahteraan para nabi ini, sehingga punya utang. Itu, saudara. Ini cerita yang sesungguhnya terjadi. Dan akhirnya, ya, saya percaya progres rohani ini membuat si wanita janda ini terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Nggak mungkin nggak berdoa karena dia si nabi. Apakah doanya langsung dijawab? Enggak juga. Ada waktu-waktu yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kita tahu pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Setuju? Amin. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita intervensi dengan kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kita tahu lah, ada banyak kali ya. Kita lihat di TikTok, di IG, di YouTube, itu banyak membantu. Percayalah kamu pasti sembuh, percayalah kamu pasti diberkati. Itu pasti. Tapi ada waktunya Tuhan. Tuhan nggak bisa kita atur menurut cara kita. Kalau Tuhan bisa kita atur, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Tuhan yang palsu, Mesias palsu, Yesus palsu. Bisa mujizat terjadi? Bisa. Enggak. Karena Yesus sudah katakan, di akhir zaman ini akan ada banyak Yesus palsu. Di akhir zaman ini akan ada banyak pendeta palsu. Dan itu adanya di mana? Di gereja. Kan saya katakan, saudara, gereja itu ada 3. Gereja organisme adalah gereja yang Tuhan bangun. Gereja organisasi adalah gereja yang manusia bangun. Nah, gereja organisasi ini yang menjadi komoditi buat hamba-hamba Tuhan yang memperkaya diri, yang mencari kekayaan dari gereja, yang menjadikan uang gereja untuk kekayaan pribadinya dan keluarganya. Dan itu banyak, saudara. Dan gereja itu adalah gereja yang bukan Tuhan bangun. Itu banyak, saudara. Itu banyak. Tapi saya pastikan juga, gereja kita walaupun kecil, ini gereja yang Tuhan bangun. Gereja yang Tuhan bangun. Karena saya melihat ada tangan Tuhan di sini. Baik mulai dari kita sewa, bla bla bla, akhirnya Tuhan kasih tempat di sini. Tempat yang nggak kita pikirkan, betul nggak? Nggak kita pikirkan. Dan Tuhan pakai Pak Sutyono tuh untuk hubungi saya. Nih ada ruko yang mau dijual murah lagi katanya. Nggak ada rencana kan kita mau sewa di Gerenta Rumah, betul nggak? Iya kan? Mau sewa di Gerenta Rumah 2 tahun 120 juta. Waktu itu saya sama Markus kita survei beberapa ruko, dan itu udah fix minggu depan kita tekan kontrak di Gerenta Rumah. Tapi sebelum seminggu Pak Sutyono telepon saya, waktu itu ada ruko yang mau dijual murah lagi katanya. Apa itu bukan tangan Tuhan? Itu waktu Tuhan. Indah pada waktunya. Kalau udah waktunya Tuhan, kita nggak bisa tahan. Kalau udah waktunya Tuhan, ada cara Tuhan yang ajaib yang menolong kita. Amin. Dan ada waktunya Tuhan, dimana ketika waktunya Tuhan tiba, kita nggak bisa halangi waktunya Tuhan. Itu akan terjadi. Walaupun mungkin kita udah capek berdoa, capek memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit, sembuhkan saya. Tuhan, saya punya masalah ekonomi keuangan, tolong saya. Tuhan, saya punya masalah usaha, tolong saya. Tuhan, saya punya masalah keluarga, tolong saya. Kita doa. Lalu, secara manusia kita jujur, kadang-kadang kita lelah dengan doa kita, betul nggak? Capek, aduh udah 10 tahun doa, udah 3 tahun doa, udah 1 tahun doa, udah 2 tahun doa. Kok Tuhan gak jawab? Lalu capek, udah dah, gak ada doa-doaan lagi dah, percuma. Ya kan begitu kadang-kadang. Itu manusiawi kita, wajar. Tuhan ngerti saudara.
Tapi pada saat kita nggak mau berdoa lagi karena kita lelah, tapi kalau memang udah waktunya Tuhan, walaupun kita nggak berdoa, Tuhan tetap intervensi. Dan waktu yang diberikan buat kita. Karena Tuhan nggak bisa diganggu intervensinya. Waktu Tuhan tuh nggak kita bisa atur, saudara. Dan waktu Tuhan tuh nggak bisa kita, artinya waktu Tuhan akan tiba ketika kita setia berdoa, enggak tergantung itu. Tapi pada waktunya nanti, ketika kita berdoa atau tidak berdoa, karena kita tidak berdoa lelah, tapi memang udah waktunya Tuhan tolong. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Kan seringkali saya pernah katakan kepada saudara, kita manusia bisa salah pilih nggak? Bisa. 100%. Tuhan bisa salah pilih nggak? Halo, bisa salah pilih nggak Tuhan? Enggak. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, berarti anugerah keselamatan pun Tuhan tidak pernah salah pilih. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih. Udah nangkep? Coba anugerah keselamatan itu berhubungan dengan predestinasi Tuhan, dengan pilihan Tuhan. Jadi Tuhan pilih saudara dan saya. Tuhan pilih saya menjadi hamba-Nya. Tuhan pilih saya jadi orang percaya. Dan Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan buat saya. Dan saya percaya Tuhan nggak salah pilih. Si Denny dipilih Tuhan. Kalau Tuhan salah pilih berarti Tuhan manusia. Nangkap saudara. Sebab keputusan Tuhan itu berhubungan dengan kemahatauan Tuhan, dengan kemahakuasaan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Itu semua berhubungan satu dengan yang lain. Seperti soal janda ini. Saya percaya dia bergumul dengan suaminya sampai suaminya mati pun utang nggak kebayar. Dan akhirnya perempuan itu datang ke Elisa, betul? Dan mereka nggak langsung datang ke. Saya percaya dengan tuntunan Roh Allah, perempuan ini digerakkan hatinya, datang ke alamat yang tepat, datang kepada Nabi Elisa. Ya, dikatakan di sini. Ayat 1 menceritakan waktu yang panjang akan masalah yang dialami oleh keluarga Nabi ini sampai si Nabi ini meninggal pun belum terbayar ya. Dan progres ini adalah dari progres ini. Istri Nabi senior ini datang ke hamba Tuhan yang benar, Nabi Elisa. Nah, saudara, kenapa saya katakan istri Nabi ini Nabi yang senior? Sebab sebelum Elisa jadi Nabi, si suami ini dulu jadi Nabi, saudara, yang mendukung pelayanan Elia. 50 nabi ini mendukung pelayanan Elia. Ketika Elia diangkat Tuhan dengan kereta api, lalu dia berbalik mendukung Elisa. Jadi ini lebih senior dari Elisa suaminya ini. Nah, biasanya kalau yang udah senior datang ke yang junior kan gengsi, saudara. Betul nggak? Wah, saya mau senior gitu kan. Tidak merendah hati. Tapi si wanita ini dengan segala kerendahan hati datang menghadap juniornya, Elisa. Begitu saudara. Dan dia datang menurut waktu dan ketetapan Tuhan. Kairosnya tiba. Waktu Tuhan tiba. Momentumnya terima. Kenapa? Karena kalau momentum prima Tuhan sudah tiba buat si wanita, dia akan datang menemui Elia. Dan itu waktunya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan dan kita pasti ada di dalam rencana Tuhan, dan rencana itu akan membawa kita kepada waktunya Tuhan. Itu pasti, nggak mungkin enggak, karena itu semua include satu paket di dalam Tuhan. Tapi seringkali kedagingan kita kan ingin cepet-cepet, saudara. Betul nggak? Doa langsung dijawab. Maunya kan begitu, saudara. Siapa yang nggak ingin doa langsung dijawab? Tapi kita harus memahami ada waktu Tuhan, dan sekali lagi Tuhan tidak bisa kita atur. Tuhan tidak bisa kita paksa. Tuhan punya cara, punya waktu sendiri. Dan itu kedaulatannya, saudara. Nah, kalau ada orang doa, oh kita klaim Tuhan. Emangnya asuransi, saudara? Ya, kan ada doa-doa yang gitu, kita klaim Tuhan. Kan gitu, saudara. Kita minta Tuhan. Terus teriak sama Tuhan. Betul, harus. Dan saya percaya Nabi dan Yesus juga teriak sama Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan belum tiba, tetap punya utang. Dan saya percaya penagih hutang itu pun nggak datang sekali, saudara. Berkali-kali, pasti janji lagi. Tapi tepat pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Momentum prima itu ada buat si janda ini. Ya. Selanjutnya, saudara, yang ayat kedua.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah ini, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Minyak di sini minyak zaitun, sudah. Dan saat itu minyak zaitun itu punya nilai yang sangat mahal, sangat berharga sekali. Sebab minyak zaitun itu kan bisa buat kesehatan, bisa buat masak, bisa buat obat. Itu minyak zaitun itu serba bisa ya, bisa buat ini buat itulah gitu ya. Dan saat itu minyak zaitun sangat berharga dan mahal harganya, sangat mahal. Ya mungkin kalau boleh saya katakan, ini mahalnya tuh udah sama seperti emas. Hitungannya gram. Kenapa? Karena minyak zaitun juga dipakai untuk bait Allah. Nah, bait Allah itu kan ada penerangan. Nah, semua penerangan di bait Allah harus pakai minyak zaitun. Jadi betapa berharganya minyak zaitun ini. Nah, saudara, di ayat 2 ini, ya, si janda ini datang dengan rendah hati kepada Elisa. Dengan rendah hati dia datang, sebetulnya dia kan lebih senior. Tapi dengan rendah hati dia datang kepada Nabi Elisa, ya. Dan dia jujur. Kenapa jujur? Elisa bertanya, apa sih yang kamu punya? Ya salah sih memang harus jujur. Dia memang gak punya apa-apa lagi, saudara. Deposito gak punya, emas gak punya, tanah gak punya, rumah cuma satu-satunya. Yang ada cuma minyak. Dia jujur, yang ada cuma minyak. Yaitu minyak zaitun, 1 buli. Nah, 1 buli itu kurang lebih sebesar botol aqua yang 600 mili. Botol yang sebesar 600 mili. Jadi dikit. Ya, dikecilkan minyak itu. Cuma itu yang ada, ya. Nah, sambil dia menjelaskan bahwa cuma ini yang aku punya. Tapi dia punya hati yang berserah sama Tuhan. Bukan sama si Elisa, tidak. Karena Tuhan yang gerakan dia datang ke Elisa. Lalu dia tetap berserah kepada Tuhan, bukan kepada Elisa. Elisa sebagai media yang Tuhan berikan untuk menolong dia. Tapi iman berjanda ini bukan imannya kepada Elisa, tidak. Tapi imannya tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia istri seorang nabi, dia ngerti tentang hukum-hukum Tuhan. Dia ngerti bagaimana yang namanya berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan, dia tahu. Dan dia juga tahu tentang yang dikatakan di dalam Yeremia 17, dia katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, itu ada dalam ayat 5, 6, dan 7. Dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu. Kenapa? Karena Elisa hidup juga pada zaman Nabi Yeremia. Elisa hidup pada zaman Nabi Yeremia. Jadi mereka satu angkatan begitu, saudara. Dan perempuan ini tahu, ya. Jadi dia harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, dia berserah kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, pertanyaannya, saudara, boleh nggak kita ketika kita punya pergumulan kita minta didoakan? 100% boleh, nggak apa-apa. Pak, doakan saya, kita doa. Itu harus, itu mutlak. Ya, seperti kemarin tiba-tiba Markus WA saya sakit gitu. Saya juga karena saya kan nggak tahu, ya. Oh iya, kita doa. Puji Tuhan, paginya udah sembuh. Semua kemurahan Tuhan ada waktu Tuhan, saudara. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi janda ini datang dengan rendah hati kepada hamba Tuhan ini. Dan dia berserah kepada Tuhan, bukan kepada nabi ini, saudara. Dan dia jujur, dia bilang cuma minyak yang saya punya. Nah, saudara, sekarang kita, apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita miliki dalam hidup kita? Ketika kita punya pergumulan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apakah kita sesusah janda ini? Rasanya enggak kan? Ibu-ibu masih bisa beli minyak 2 liter enggak? Masih dong. Betul enggak? Ya? Iya kan? Nah, saudara, kita lebih dari janda ini. Lalu ketika Tuhan berkata kepada kita, apa yang kamu punya? Apa sih yang kita punya yang paling berharga? Iman. Betul?
Iman. Iman yang paling berharga yang kita miliki, bukan yang lain, saudara. Sebab apapun yang kita punya tanpa iman itu gak ada arti. Tapi ketika kita punya iman yang benar, iman yang sejati kepada Tuhan, apa yang menjadi media kita, apa yang kita gumulkan, dan iman itu akan menciptakan mujizat. Iman itu akan menghadirkan kairosnya Tuhan. Iman itu akan menghadirkan momentum prima buat saudara dan saya. Jadi dengan iman kita bawa pergumulan kita, dengan iman kita bawa apa yang menjadi pergumulan kita, dengan iman juga yang mungkin kita Tuhan saya coba punya ini loh. Tapi sekali lagi modal utama kita adalah iman, bukan yang lain. Iman ini modal kita, saudara. Ya. Saudara, saya setuju bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu benar. Karena keluarga itu kan titipan Tuhan juga buat kita. Berarti kita harus jaga keluarga kita. Bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Setia kepada Tuhan dengan benar. Cari wajah Tuhan dengan benar. Itu tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Nah saudara, kalau kita lihat tentang iman, Alkitab itu menulis yang perlu diwarisi oleh orang tua itu apa kepada anak-anaknya. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi iman. Jadi orang tua itu harus mewarisi iman warisan. Apa sih itu iman warisan? Iman warisan tidak sama dengan iman kepercayaan. Iman warisan adalah iman natural, iman sifat, iman dasar kita. Jadi ketika kita sebagai orang tua, kita harus mewarisi iman kepada anak kita, yaitu dengan memperkenalkan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan, memperkenalkan tentang firman Tuhan, tentang pribadi Yesus. Kita harus kenalkan, saudara. Kita harus memperkenalkan itu kepada anak kita, mendidik anak kita takut akan Tuhan. Itu bagian daripada kita. Itulah warisan iman. Dan di dalam Efesus 1 ayat 4, bahwa kita dipilih sebelum dunia ini ada, dan kita dikuduskan. Kata dikuduskan dalam Efesus 1 ayat 4 itu dimeteraikan. Artinya apa? Kalau anak kita ini orang pilihan Tuhan, warisan iman itu dimeteraikan oleh Yesus, dimeteraikan oleh Allah, dan nanti setelah dia akan balik, dilahir barukan. Pasti selamat. Jadi kalau anak-anak kita dididik dalam takut Tuhan, kita mewarisi iman. Mewarisi iman apa aja? Mendidik anak-anak takut akan Tuhan, mengenal siapa Yesus, bla bla bla. Terus dididik, bukan terus dicekokin sama game, sama ini dan itu. Enggak. Kenali dia Tuhan, kenali Tuhan dengan benar. Nah setelah itu saudara, kalau memang anak kita ini pilihan Tuhan, dan biasanya keluarga Kristen pasti umumnya pilihan Tuhan ya, biasanya kalau kita lihat Alkitab. Nah itu Allah meteraikan ketika dia lahir, iman warisan itu dimeteraikan dan dikuduskan, sehingga ketika nanti dia sudah dewasa, dilahir barukan, dan itulah langsung dia terima iman kepercayaan. Iman yang namakan iman kepercayaan, iman yang objeknya hanya satu objek, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi ada perjalanannya. Dan bagian kita adalah mendidik anak-anak kita mengenal siapa Yesus. Oke ya, begitu. Yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi janganlah sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah dia. Nah, di sini si janda ini fokus mendengar dan tidak membantah perintah yang tidak masuk di akal. Jadi janda ini fokus mendengar dan ini perintah yang nggak masuk di akal. Kalau saudara dan saya kira-kira seperti si janda ini gimana saudara? Minta pertolongan kepada si Elisa, gitu kan? Lalu Elisa bilang, yang ada padamu apa? Minyak. Sebuli itu 600 setengah liter lah ya, setengah liter. Lalu pulang, minyak tertahu bejana-bejana yang banyak, tuangin itu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi karena dia beriman, dia mengenal siapa Allahnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia taat. Dia tetap taat, sekalipun nggak masuk di akal. Dia nggak membantah, karena ada iman. Ini penting. Ada iman. Saudara, buli itu tadi saya katakan kurang lebih setengah liter. Kalau bejana,
itu kemungkinan minimal 5 liter bejana. Ini kan Tuhan nggak, Nabi Elisa nggak nyuruh buli, betul nggak? Baca. Ya kan, saya benar cuma ada 1 buli, setengah liter. Tapi Elisa nyuruhnya bejana itu paling dikit 5 liter. Sudah bayangin. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Nanti tuang. Dan perempuan ini pergi, bertindak. Itu saudara, bertindak. Nah, demikian juga kita, saudara. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Juru kita percaya Dia Maha Kuasa, Dia Maha Pengasih, dan Dia penuh kuasa dan bilu-bilunya menyembuhkan kita. Saya percaya, saudara, ada waktunya Tuhan kita pasti disembuhkan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Tapi memang, saudara, ada hal-hal yang kita pahami. Kadang-kadang, ya, ada yang sakit Tuhan tidak sembuhkan, banyak. Seperti Paulus minta kesembuhannya nggak disembuhkan. Elisa itu penuh dengan mujizat pelayanannya. Akhirnya Elisa tahu nggak? Pada masa tuanya dia mati dalam keadaan apa? Sakit. Elisa mati dalam keadaan sakit, saudara. Dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Dia sendiri sakit nggak sembuh. Kita nggak ngerti. Tapi dia tetap percaya Tuhan pelihara dia. Seperti Paulus katakan apa di dalam 2 Korintus pasal 12. Di saat aku sakit, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan masa terjadi. Belum waktunya Tuhan tolong. Tapi di situlah kita merasakan kekuatan Tuhan sehingga kita tetap bisa berdiri tegak. Tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah iman. Kalau kita minta Tuhan berkati, boleh. Tuhan sembuhkan, boleh. Nggak salah. Tapi memang itu semua segalanya. Ada waktunya Tuhan. Dan sesuai kehendaknya. Kita nggak ngerti. Kayak saya. Saya kena ginjal stadium 2. Doa. Saya juga orang waras, saudara. Iya. Minta sembuh, saudara. Tapi sampai hari ini nggak sembuh. Menanggap. Sampai hari ini saya nggak sembuh. Bahkan rasa-rasa ini udah kerasa lagi buat saya. Saya harus ke dokter lagi. Kenapa? Maaf, saudara, orang ginjal itu, maaf ya, pipisnya itu berbusa. Nah, selain berbusa, ini sekarang saya udah ada darah dikit, saudara. Udah ada darah. Saya tanya, saya portal ke istri saya tuh, udah darah. Saya minta. Ya kalau Tuhan belum izinkan mau apa? Bagian saya percaya Tuhan tetap pelihara saya. Amin. Ya misalnya kalau Tuhan panggil saya dalam kematian, ya udah mau diapain lagi? Betul nggak? Nggak usah takut karena mati juga ketemu Tuhan. Nah, puji Tuhan, benar itu ada di dalam Filipi pasal 1. Betul. Kenapa kita mesti takut mati? Cara mati banyak. Ya, Paulus saya mati dalam keadaan dipancung dan sakit tubuhnya. Iya kan? Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Di ayat 4, di ayat tadi ayat 3 ya. Ayat 3 dan 4 ini ya. Artinya si wanita ini fokus mendengar dan gak bantah. Apa yang difirmankan oleh Elisa, dia terima, dia aminin, dia jalan bertindak pula. Gitu kan ayat 5 coba, ayat 5. Ayat 5 dan 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi padaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini saya nggak tahu nih berapa ratus liter, saudara. Dari cuma 500 cc. Terus kumpul. Ini minyak dia itu sangat berharga. Jadi di sini kita lihat, ketika dia taat, ada mujizat terjadi. Demikian juga saudara dan saya.
Kita harus taat, kita harus beriman bahwa apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28, ya, kata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kata Allah turut bekerja itu dalam bahasa asli disebut surnegeo. Surnegeo artinya sebetulnya dalam tulisan Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat. Di situ dikatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Kan begitu. Ayat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Sebab dalam bahasa aslinya disebut surnegeo, artinya apa? Turut bekerja sama, ada kerjasama. Artinya ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ada kerjasama dengan saudara saya. Bagian kita apa? Iman dan taat. Itu bagian kita. Kerjasamanya di sini. Tuhan hanya butuh kita percaya. Tuhan hanya butuh kita taat. Lakukan saja. Apapun yang terjadi. Sebab ketaatan yang dari iman itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah keluar dari ketaatan itu. Ketaatan tetap ketaatan, apapun yang terjadi, dijawab dan tidak dijawab Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan. Itu namanya iman yang ketaatan yang lain dari iman. Jadi ketaatan itu penting buat saudara dan saya. Lalu ketika kita taat dan Tuhan gak jawab doa kita, apakah berarti ketaatan kita sia-sia? Tidak, tetap di mata Tuhan itu punya nilai. Nilainya apa? Nilainya ada kekekalan buat saudara dan saya. Dia melihat kesetiaan kita. Orang yang punya iman pasti memiliki ketaatan. Orang yang taat pasti setia kepada Tuhan. Dan gak mungkin berubah setia sekalipun doa kita gak dijawab Tuhan. Sekalipun mungkin pergumulan kita semakin berat, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kan pernah saya bilang, saya melayani di tempat ini karena panggilan, saudara. Ya, karena panggilan. Dan saya nangkep Tuhan mau saya di sini. Walaupun, ya saya ulang lagi, saudara. Walaupun ada penawaran dari Surabaya. Bulan 3 ini dia masih telepon saya. Kapan Pak Denny mau gabung? Betul, saudara. Rumah disiapin. Kendaraan dikasih. Kebutuhan Pak Denny tiap bulan berapa? Kita siapin semua, asal gabung. Pindah sinode. Jemaat kurang lebih hampir 200-300 orang. Saya suruh pilih Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, atau Jakarta. Saya suruh pilih. Saya bilang, Pak, terima kasih buat penawarannya. Sebab Tuhan sudah tempatkan saya di sini. Jadi saya nggak mungkin keluar dari panggilan Tuhan. Walaupun fasilitas begitu enak, begitu menarik, saudara. Saya jujur, keluarga saya suruh saya pindah kok. Udah pindah aja kita. Tapi saya bilang enggak. Tuhan tetapkan saya di sini. Walaupun ada harga yang saya bayar di sini. Tapi nggak masalah, saudara. Sebab ini pelayanan. Karena pelayanan itu orientasinya bukan uang. Ngerti, saudara? Bukan uang. Dan sekali lagi saya katakan, saya melayani di sini bukan karena ingin uang gereja, enggak. Tapi gereja wajar dong kasih saya, karena saya udah full time. Nangkep? Saya bukan curhat nih, saudara, jangan salah. Maka dari itu, ayo saudara, kita bangun gereja kita ini. Saya berapa tahun lagi sih di sini jadi gembala? 10 tahun kayaknya nggak kuat, saudara. Sekarang udah 64. Desember 65. 5 tahun lagi udah bagus. Ayo kita bangun gereja ini. Nanti ada regenerasi dari saya. Gereja ini bukan milik saya. Bukan milik keluarga. Tapi ini milik saudara. Milik jemaat, milik Tuhan. Ayo kita bangun gereja ini sama-sama. Dan kalau 5 tahun lagi kuat, puji Tuhan. Kalau enggak gimana? Jinjat saya ini udah gak bagus. Saya nggak tahu Tuhan panggil saya kapan. Saya nggak tahu. Betul, saudara. Udah kerasa. Sekarang setiap hari itu pagi sore itu saya senam lantai, saudara. Tahu nggak senam lantai? Nyapu ngepel. Iya, olahraga sudah itu olahraga. Mana di sini bapak-bapak yang nyapu ngepel nggak ada kan? Oh iya.
Jadi berarti dua nih, dua. Ya kan enggak kan? Ada yang nyapu ngepel. Berarti kita udah temenan, Pak. Ada nyapu apa, nyuci apa kan kerjasama kan gitu ya. Kan nah, saudara, kalau nyapu ngepel itu kan keringetan, betul nggak Pak? Oh, sehat. Senam lantai nggak bayar lagi, saudara. Nggak pakai musik lagi. Iya kan? Iya, senam lantai. Nah, saya nggak tahu Pak, mas saya beda. Sering sakit nggak pinggang? Kalau saya sakit, kan ini. Jadi kadang-kadang sakit ini, panas. Karena udah ada masalah di ginjal saya. Tapi saya tetap suka cita, saudara. Kenapa? Sebab hidup mati saya bukan dikuasai nyapu ngepel, saudara. Iya. Di tangan Tuhan. Amin, di tangan Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini, saudara ya. Nah, jadi di sini si janda ini hanya mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Kita harus taat, saudara. Ibadah harus taat. Setia kepada Tuhan. Saudara ada di sini, berarti saudara terhisap di sini. Jangan lagi kiri kanan lihat gereja sini, gereja situ. Sebab Tuhan tempatkan saudara sini, berarti Tuhan punya rencana buat saudara. Berarti Tuhan ingin saudara bertumbuh di tempat ini. Saya lihat masih banyak juga yang gak ke gereja. Saya nggak tahu ada apa. Tapi kalau orang yang dipanggil Tuhan, dia tahu di mana rumahnya. Dia tahu bahwa dia ada di sini, berarti Tuhan panggil saya di sini. Seperti saya juga. Tuhan panggil saya di sini, ya udah saya setia di sini. Walaupun ada banyak harga yang saya bayar. Tadi saya katakan kalau saya sebagai manusia, ya sebagai manusia nih ya, saya pilih tuh sinode yang di Surabaya. Pasti pilih. Apa nggak enak? Enak, saudara. Rumah dikasih. Bukan dikasih buat saya, bukan ya. Selama saya melayani, gitu, saudara. Selain rumah apa? Kendaraan dikasih. Kebutuhan sehari-hari dikasih. Berapa Bapak butuhnya? Asal Bapak ngajar di sinode kami. Ngajar. Cuma diminta kali. Saya bilang, oke Pak, saya ngajar mau. Tapi saya gabung nggak bisa. Saya Tuhan udah panggil saya di GBI. Saya bilang, nggak bisa. Kan sama-sama melayani. Beda, panggilan. Panggilan mana ini beda. Panggilan mana ini beda. Jadi susah. Kalau udah panggilan ini panggilan itu kayak seperti juga Elisa, kayak nabi ini. Nabi ini dipanggil Tuhan menjadi nabi. Dan dia berarti harus fokus. Kalau masalah panggilan itu yang tahu cuma kita, saya. Saya nggak bisa ceritakan keluarga saya suruh saya pindah. Betul, tanya istri saya, tanya anak saya. Pindahnya. Karena itu panggilan. Kalau panggilan itu yang tahu saya. Kita nggak ngerti, saudara. Kita nggak ngerti. Ya, nangkap nggak? Artinya kalau panggilan itu urusan saya dengan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Begitu, saudara ya. Ayat 7, saudara. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Setelah menerima mujizat dan berkat, si wanita janda ini kembali menemui siapa? Elisa, dan membawa persepuluhan kepada Elisa. Ada itu di dalam Bilangan 18 ayat 24. Jadi ketika menerima mujizat berkat yang dahsyat, dan saya percaya wanita ini dengan jalan yang hidup berkecukupannya, karena minyaknya sangat begitu berharga sekali. Dia hidup dari kelebihannya, dan dia tidak, sebelum dia jual, dia datang kepada hamba Tuhan ini, kepada Elisa. Dia katakan ini semua sudah selesai. Lalu kata si Elisa apa? Jual semua, bayar hutangmu, dan dari kelebihannya kamu hidup. Dan perempuan ini tetap bawa persepuluhan kepada Elisa. Bawa persepuluhan kepada Elisa. Nah, saudara, kenapa
si wanita ini bawa persembahan, memang hukum yang udah Tuhan tetapkan. Memang ada beberapa pengajaran yang berkata bahwa persembahan itu nggak berlaku lagi di dalam perjanjian baru. Kata siapa? Kata siapa? Saudara, perjanjian baru Yesus mengajarkan apa? Apa yang kamu bisa berikan kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Dan nggak ada di Alkitab di perjanjian baru bahwa perpuluhan nggak berlaku lagi. Perpuluhan itu bukan persembahan. Perpuluhan itu adalah perintah dari Allah kepada setiap kita yang sudah diberkati 10%. Itu miliknya Tuhan, bukan milik gembala loh, saudara. Walaupun ada gereja yang persembahan perpuluhannya masuk ke kantong pendeta, banyak, betul banyak. Tapi ya, gereja kita persembahan perpuluhan masuk ke kas, bukan buat saya, masuk ke kas. Nanti dari kas dikelola untuk ini. Jadi banyak posnya. Jadi perpuluhan itu wajib. Jadi salah sekali kalau sudah tidak mau perpuluhan. Bawa persepuluhan kepada Tuhan. Nah, persepuluhan itu diambil dari mana? Dari bruto, bukan neto. Dari bruto, bukan neto. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi, kita belajar dari si janda ini. Pertama dia rendah hati. Dia mau datang kepada hamba Tuhan yang lebih junior dari dia. Dan ketika dia bergumul, ada waktunya Tuhan. Demikian juga saudara, percayalah, ketika kita bergumul dengan pergumulan kita yang berbagai macam pergumulan kita, percayalah, tetap setia berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Nanti waktu Tuhan akan tiba. Waktu Tuhan akan tiba. Waktu Tuhan akan tiba. Percayalah, kita diberikan iman. Dan iman itu sifatnya setia. Dan itu ada di dalam buah roh. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan apa? Setia di situ bicara iman, pistis, artinya kesetiaan. Berarti kita ini setia. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan. Saya minta pemusik untuk naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara, dan saya minta saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yaitu Indah Rencanamu ya. Ini apa semua kan? Oke ya.
Tidak ada rencana Tuhan yang jelek. Tidak ada rencana Tuhan yang mencelakakan saudara dan saya. Percayalah rencananya itu indah pada waktunya. Percaya rencananya itu membawa kita ke dalam damai, sejahtera dan sukacita. Dan percayalah bahwa rencana Tuhan membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Dan percayalah, ketika kita tetap berharap, kita tetap setia, kita tetap taat kepada panggilan Tuhan, saudara dan saya akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Saudara akan terkagum-kagum bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan segala janji-janjinya, kita dibuat akan terheran-heran. Percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita ada di dalam titik terendah, sebagai wanita janda ini, dia dalam keadaan titik yang terendah. Sudah tidak ada harapan secara manusia. Kedua anaknya akan diambil menjadi budak, dan berarti dia harus berpisah selama 7 tahun. Tapi pada waktu kairos Tuhan tiba, momentum primanya tiba, dia digerakkan untuk datang kepada Elisa. Dan ketika dia datang ke Elisa, dia menanyakan kepada Elisa dengan masalah pergumulan, dan Elisa diberikan hikmat Tuhan. Elisa diberikan otoritas. Dan Elisa katakan kepada janda ini, apa yang kamu punya di rumahmu? Dan wanita berkata jujur. Dia berkata hanya cuma 1 bulir minyak zaitun, yaitu setengah literan. Hanya itu. Lalu Elisa memerintahkan kepada janda ini, pergi pulang, cari pinjaman bejana-bejana sebanyak mungkin. Lalu tutup pintu, tuangkan minyak itu ke bejana-bejana. Sudah tahu, Elisa berkata cari bejana-bejana sebanyak mungkin. Artinya apa? Ketika Tuhan akan berkati saudara, Dia sanggup memberkati dengan sangat melimpah. Dia sanggup membuat saudara kaya raya. Dia sanggup membuat saudara sukses. Dia sanggup membuat saudara berhasil. Sekalipun mungkin saat ini engkau sedang ketemu jalan buntu, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Sepertinya engkau sepertinya kehilangan akal sehat. Kalau engkau yang usaha, mungkin usahamu saat ini dalam keadaan stagnan. Propertimu stagnan. Tuhan katakan apa? Kumpulkan bencana itu sebanyak-banyaknya. Artinya apa saudara? Artinya taat dan taat terus. Setia terus, itulah bejana-bejana yang Tuhan minta. Ketika engkau setia dan taat, engkau akan melihat kuasanya akan dinyatakan, pertolongannya akan dinyatakan, jalan keluar yang ajaib akan diberikan oleh Tuhan. Engkau akan terheran-heran, engkau akan terkagum-kagum. Sehingga yang ada dalam ucapanmu adalah apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus belajar seperti janda ini. Dia tetap taat dan setia, walaupun dalam keadaan titik terendah. Sampai anaknya mau diambil jadi budak, dia tetap setia dan taat. Dia tetap hanya berharap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan minta tetap setia, saudara. Kita tetap setia. Kesetiaanmu dihargai Tuhan. Kesetiaanmu di hadapan Tuhan seperti emas murni di mata Tuhan. Ketika kita setia dan taat, momentum prima akan dinyatakan buat saudara dan saya. Percayalah saudara, ada waktu
Tuhan buat saudara. Ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan. Saudara akan mengalami waktunya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ada waktu Tuhan. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Jadikan lagu ini sebagai pernyataan kita, pengakuan kita bahwa Tuhan rencana-Mu indah bagi kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga indah rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan semuanya ya Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, udah silakan duduk. Oh ya, silakan pengumuman. Ya, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Jangan bosan nih, saya lagi pengumuman. Soalnya nggak ada orang ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di saat kita tidak berdaya, pertolongan Tuhan itu bisa bermacam-macam. Tuhan punya rencana bisa terlaksana oleh kita. Ya, kayak janda ini karena iman, padahal minyak tinggal sedikit dia pakai, tapi apa yang dia indah pada waktunya. Seperti kesaksian istri saya, itu saya lagi nggak punya duit saudara buat bayar listrik. Terus terang aja, saya pinjam duit dari adik saya, pinjam duit 500.000 nih, gua mau bayar listrik, nggak punya duit ya. Saya pikir ya 800 cukup bawa 800. Nggak taunya 300. Saya kaget, bilang betul Pak. Oh iya Pak, ini benar 300. Oh, iya udah saya bayar. Saya pikir kaget saya, kenapa murah amat gitu. Saya lihat ya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Saya ketepuk pakai sapu gitu. Ternyata semut keluar itu saudara ya. Tuhan ya, saya nggak disegel kok, saya nggak mau bohong ya. Saya nggak mau, kalau nggak jalan minggu depan juga diganti itu Pak. Saya mau pakai token tapi saya nggak mau. Pakai itu aja ya udah, apa jalan lagi gitu ya, normal lagi. Sekarang normal lagi. Baru kemarin juga ada kurang, malah minus. Kemarin minus, saya kaget juga, saya ketok-ketok lagi, semut juga itu. Saya nggak berdoa, Tuhan minta semut. Nah itu pertolongan Tuhan. Betul, itu pertolongan Tuhan. Saya nggak minta, aduh, saya nggak punya duit apa-apa. Tapi, nah disitulah seperti jana ini juga, seperti siapa ya? Nah, iman. Saya dagang kalau nggak dapat duit, aduh, kalau nyambut nggak dapat duit, bukan kali.
Istri saya 50.000, nggak dapat duit, bersyukur. Waduh, saya bilang, ya mau nggak mau sih bersyukur. Biar makan tempe lah, yang penting ada telur. Betul saudara, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita mau belajar update diri kita sendiri melalui firman Tuhan. Ya, itu puji Tuhan. Siang hari ini kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan punya 1001 macam cara untuk melepaskan persoalan kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gembala untuk WL, singer dan pemain musik Andre, Bang Markus ya, Hans. Terima kasih Tuhan memberkati. Ada pengumuman setelah ibadah ada PA ya Pak? Oh nggak ada. Oh libur. Tanggal 23 bulan 7 ya. Tanggal 23 hari Selasa Pak ya. Ada misi pelayanan ke Nusa Kambangan Bapak Gembala ya. Mungkin sama Pak Lulung ya Pak. Pak Lulung pernah ngomong sama saya Pak. Dia merasa diberkati. Makanya dia mau tiap tahun ke sana. Ya puji Tuhan dia bilang. Puji Tuhan. Kalau ada yang terbeban ya, diberkati Tuhan, mau nyumbang berapa aja juga kita akan terima. Boleh kepada saya, boleh kepada Ibu Cahyong ya. Tadi saya udah itu Pak, udah kompor Ibu Cahyong. Boleh ke Ibu Cahyong, boleh sama saya juga selain Ibu Cahyong. Nanti minggu depan bakal diambil. Kalau yang mau ikut juga boleh. Ongkos masing-masing ya. Itu ya dong, ongkos masing-masing, ongkos masing-masing semua. Boleh mau ikut boleh. Cepet-cepet sekarang supaya kita bisa beli tiket. KTP. Hah? KTP mesti di story dulu. Oh KTP kudu story, Nusa Kambangan boleh. Udah berapa kali? 6 kali Pak ya? 7 kali ya, puji Tuhan. Itu aja. Untuk KUL nanti ya bisa lagi dibicarakan Pak ya. Di Ibu Panjaitan. Di rumah Ibu Panjaitan ya Bu. Bu. Oh itu Tante Jenny. Oh Tante Jenny ya. Sabtu. Oh Sabtu. Sabtu jam 10 udah on time. Jam 10. Ya jam 10 di Tante Bu Yeni. Ya itu aja ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah melayani. Tapi lama kosong aja nih Pak. Gereja nih saya bingung juga nih. Oh ya komitmen yang tanda tangan itu pelayanan. Ya, sampai lupa sih saya itu. Tolong diserahkan kepada saya atau ke Bang Markus ya. Soalnya mau diserahkan minggu depan udah ada laporan ya Pak ya. Ya, jadi secepatnya ya. Tanda tangan Ibu Vera udah doang. Boksu. Ya, minta secepatnya ke saya boleh, serahin ke Bang Markus boleh. Itu aja. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan membela saudara dan saya. Percayalah, berkat-berkat Tuhan sudah disediakan buat saudara dan saya, sehingga pada waktu Tuhan tiba, engkau akan menikmati berkat itu, dan dari berkat itu juga engkau akan memuliakan Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.